Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatsam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah guys ya. Kaisam doakan teman Kaisam yang lagi di rumah sakit kalau sehat kan. Teman Kaisam yang lagi berjuang di rumah majikan tentunya tetap semangat ya guys ya. Buat kalian yang kena COVID, jangan lupa diminum obatnya, istirahat yang cukup, minum air putih ya guys ya. Teman Kaisam yang lagi bahagia tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini malam minggu, kalian lagi pada ngapain? Kaisam lagi ngopi guys. Ya boy. Masya Allah, enaknya hidup. Oke, hari ini kita bahas. Ini mungkin permasalahannya banyak terjadi ya guys ya. Kira-kira ada nggak sih yang ngalamin masalah yang sama? Kita bahas yuk. Nah, si pekerja migran ini meminta solusi nih dari kalian. Harus apa sih yang dilakukan ya guys ya? Nah, sebelum kalian ini terperangkap dengan masalah yang ini yang rumit ya guys ya. Ya semoga aja dengan video ini kalian itu bisa berpikir, oh iya ya, jangan sampai ya. Iya gitu. Yuk kita langsung aja. Kita sebut aja pekerja migran ini namanya Mbak Dini guys. Mbak Dini ini sudah menjadi pekerja migran ini sudah dari remaja ya guys ya. Ya gitu, pulang pada waktu itu masih ada orang tuanya, pulang menikah, punya anak, berangkat lagi, pulang lagi, cerai sama suaminya gitu ya guys ya. Pulang lagi. Nah, kebetulan pas berangkat lagi, ini Mbak Dini ini awalnya itu kan di Singapura ya guys ya. Sekarang ada di Hong Kong Mbak Dininya. Nah, alhamdulillah nih majikan di Hong Kong ini ya baik, alhamdulillah ya guys ya. Ya mungkin ini karena Mbak Dini ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, berbaktinya itu gimana Kak Isam? Nih, ceritanya si ibu bapaknya ini tinggal di rumah keluarga ibunya ya guys ya. Dimana ibunya sudah meninggal, bapaknya ini dibully terus sama keluarga ibunya karena masih tinggal di rumah warisan itu. Akhirnya si Mbak Dini ini rundingan nih sama kakaknya. Kakak perempuannya, kebetulan Mbak Dini ini adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara, otomatis bungsu ya. Nah, jadi karena dia ini nggak tega bapaknya ini dibully terus sama keluarga ibunya, jadi akhirnya dia ini rundingan sama kakaknya untuk dibuatkan rumah supaya bapaknya ini dipindah ya guys ya tinggalnya. Nah, kebetulan pada waktu itu kakak perempuannya ini punya sebidang tanah guys. Di mana tanah itu ngomong sama Mbak Dini, "Din, ya udah, kamu kan kerja di luar negeri, saya tanahnya, kamu bikin bangunannya kecil-kecilan." Akhirnya guys, Mbak Dini itu mengiyakan. Karena apa? Karena posisinya Mbak Dini ini kan sayang sama orang tuanya ya guys ya. Akhirnya udah dibangunlah tuh sebuah bangunan di mana bapaknya bisa tinggal di situ guys. Ya cukup besar lah kalau misalkan pembangunan pada waktu dulu ini ya sekitar menghabiskan uang sekitar 50 sampai 60 juta lah untuk bangunannya aja. Itu dulu ya guys ya. Ya berarti kalau sekarang itu ya lebih lah 100 juta. Nah, oke, dari situ bapaknya itu dipindahlah di bangunan yang Mbak Dini buat, tanahnya tapi punya kakaknya. Nah, singkat demi singkat guys. Ini kan kita nggak pernah tahu umur ya guys ya. Dan ayahnya Mbak Dini ini dipanggil lagi, otomatis ayahnya itu kan meninggal. Nah, pas meninggal si kakak pemilik tanahnya pun sering berhutang nih sama Mbak Dini, pinjam uang apalah, intinya merepotkan Mbak Dini lah. Nah, singkat cerita guys, nggak tahu nih ada bentuk apa, tiba-tiba si kakaknya ini masuk rumah sakit. Tadi itu yang punya tanah ya, bangunannya Mbak Dini ada di situ. Nah, Mbak Dini ini minta video call sama Mbak Dini. Ternyata setelah video call kakak perempuannya ini meninggal dunia. Ini adalah energi guys ya. Nah, untuk pengobatan, untuk ambulan, ini padahal kakaknya punya suami loh guys, tapi semuanya ditanggung sama Mbak Dini. Karena Mbak Dini ini memang basicnya ini sayang sama keluarganya cuy. Nah, akhirnya si Mbak Dini ini dari ambulan dan lain-lainnya ya guys ya, sampai tahlilan 1000 hari pun dari Mbak Dini. Suaminya kemana itu? Ya kita nggak tahu ya guys ya. Ya menurut pengakuannya si Mbak Dini ya semua ditanggung sama Mbak Dini itu guys. Nah, kebetulan Mbak Dini ini menikah, sekarang sudah menikah ya guys ya, dan suaminya juga ada di situ. Nah, kebetulan tuh guys, di tanah yang dibangun untuk bapaknya ini tuh ada tokonya guys, sengaja dibuat toko. Pada waktu itu Mbak Dini itu membuatkan toko supaya kakaknya ini bisa berjualan dan menjaga bapaknya. Ya kan, tujuannya seperti itu guys. Nah, ternyata bapaknya meninggal, kakak perempuannya juga meninggal. Otomatis setelah 1000 hari mencengangkan nih guys, ternyata iparnya, suami dari kakaknya ini meminta uang tanah katanya guys. Karena tanah ini punya ahli waris, yaitu anak dari kakak perempuannya. Ya kaget ya Mbak Dini ya, aduh gimana nih. Jadi akhirnya dirembugin tuh guys. Ya kan, walaupun begitu Mbak Dini juga sadar diri kalau misalkan memang tanah itu punya kakaknya ya, kakaknya juga punya suami, itu kan ahli waris ya guys ya. Nah, cuma kayaknya kok nggak etis banget gitu, padahal suaminya tahu semua pengobatan itu uangnya Mbak Dini gitu guys. Cuma karena Mbak Dini lagi-lagi ini sebagai seorang adik ya guys ya, jadi ya nggak ada perhitungannya gitu. Nah, tapi kan iparnya ini kan orang lain ya guys ya, dan mungkin merasa bahwa dia juga lumayan ini tanah kan, atau mungkin dia punya rasa iri hati sama Mbak Dini karena sukses ya, mungkin saja. Nah, akhirnya diminta tuh uang tanahnya. Pada waktu itu
apa namanya, si iparnya itu menawarkan, ya udah kalau kayak gitu nggak apa-apa deh, asal kamu belikan tanah saya di depan jalan raya. Perjanjiannya seperti itu, jadi ditorogin tanah lagi gitu guys. Jadi akhirnya si Mbak Dini ini, ya udah nanti saya cari. Nah setelah di apa namanya dikonsultasikan ke pihak desa, ini si tanahnya Mbak Dini ternyata harga jualnya ini sekitar 54 juta untuk tanahnya aja guys. Otomatis Mbak Dini ini mencari tanah ya sekitaran harga segitu ya kan, namanya juga diganti tanah lagi ya guys ya. Akhirnya ketemulah tuh di tanah dimana itu deket di jalan raya guys. Ya mungkin jalan rayanya bukan jalan raya besar ya karena nggak mungkin banget 50 juta di depan jalan raya banget gitu ya guys ya. Akhirnya si Mbak Dini ini ngomong nih sama iparnya, mau nggak nih tanah ini. Nah akhirnya si iparnya itu nggak mau dengan harga segitu guys, minta di harga 70 juta. Wis gila, nggak ini banget ya iparnya, nggak mikir banget gitu ya. Iya kan rumah sakit semuanya Mbak Dini gitu ya, itu kan istrinya siapa gitu. Istrinya meninggal minta warisan ya kan, jangan-jangan untuk nikah lagi nih guys. Lanjut guys Sam. Oke, setelah itu ya udah lagi-lagi Mbak Dini pakai hati nuraninya nih untuk membuatkan tanah nih yang dibeli, terus udah deal nih mau tanahnya di situ guys. Nah dikasih namanya langsung si iparnya ini guys untuk tanda tangan aktanya. Jadi pas itu sudah transaksi nih, uangnya udah pelunasan ya guys ya. Akhirnya si tanah yang dibeli itu langsung pakai nama iparnya. Harusnya kalau sudah begitu kan berarti tanah yang dimiliki Mbak Dini saat ini yang ada tokonya itu kan berarti sudah milik Mbak Dini ya. Harusnya suratnya itu dikasihkan ke Mbak Dini. Ternyata di PHP cuy, itu tanah yang sudah dibeli itu atas nama iparnya, di bawah suratnya. Surat yang tanahnya Mbak Dininya ini nggak dikasihkan ke Mbak Dini. Alasannya begini, nanti tunggu kamu pulang dari Hong Kong kita selesaikan lagi di sini. Coba total-totalan ini berapa perbandingannya katanya, karena melihat bangunan yang dibangun sama Mbak Dini di tanahnya istrinya ini sudah bagus cuy. Jadi mungkin dia mikirnya rugi banget ya kalau saya cuma dapat segitu ya kan, kalau orang licik kayak gitu ya guys ya. Oke, kita bahas masalah ini. Kita kalau mikirin harta warisan terus ya nggak akan selesai-selesai. Coba aja Mbak Dini pada waktu itu ya guys ya, apa namanya, bisa berpikir seperti ini. Kalau kayak Tizam jadi Mbak Dini ya, pas kakaknya meninggal ini kan diminta tuh tanahnya ya, dan pada waktu itu pembangunan rumahnya juga masih setengah gitu, belum jadi banget gitu rumahnya ya guys ya, belum bagus-bagus banget. Kalau kata Kak Yazam, daripada ruwet kayak gitu ya, mendingan oke, kalau misalkan kamu nuntut tanah, saya punya bangunan, kita jual dulu nih berapa, kita bagi dua duitnya, kamu setengah saya setengah, biar nanti Mbak Dini beli tanah baru mulai dari awal lagi, bangun lagi. Kalau kayak Tisam cuy, tapi kan Mbak Dini ini nggak begitu gitu ya guys ya, jadi dia ini ruwet dibikin sendiri ya kan. Iya kan, ruwet kan, tetap aja di PHP kan. Iya, nah saran Kaisam tuh bener gak tuh kayak gitu? Iya kan, daripada ruwet ya guys ya. Nah maka dari itu nih Kaisam tuh ngomong sama kalian, kalau misalkan kalian dihadapkan dengan harta waris atau harta warisan atau milik saudara kita sendiri yang mungkin diungkit atau diminta, ini kita harus berpikir guys, dampaknya apa sih untuk ke depan? Ruwet nggak sih nanti ke depannya? Iya kan? Kalau iparnya aja sudah hitung-hitungan nih, harusnya Mbak Dini itu ngitung dulu. Bentar dulu Ferguso, kamu itu kan mau nuntut tanah nih, ya kan? Misalkan harganya berapa nih yang kamu minta, 70. Beresan dulu dong. Biaya rumah sakit istrimu, biaya ini, di total semuanya. Ini bukan masalah baik enggaknya guys ya. Oke lah, kalau kita berbuat baik kepada kakak, boleh. Tapi ini dimulai dengan ngungkit dulu gitu guys. Ya kita juga harus perhitungan lah. Kita juga capek cuy cari uang gitu ya kan. Ini selepas masalah keluarga ya guys ya. Karena ini udah ngitung-ngitung nih. Ya berarti kita juga harus ngitung-ngitung. Ya kan? Masalah uang ini udah nggak ada saudara cuy. Sendiri-sendiri. Ingat nih, kalau masalah uang itu sendiri-sendiri. Udah nggak ada namanya saudara. Bahkan uang pun bisa memutuskan tali silaturahim. Apalagi sama kakak sendiri. Ini sama ipar ribut masalah tanah ya kan. Udah dikasih tanah balik, malah dibondol semua itu sertifikat. Alasannya tunggu Mbak Dini pulang cuti. Ya kan ini ruwet ya. Nah, terus guys, saya harus bagaimana kalau sudah seperti ini? Oke, gampang Mbak Dini. Saran Isam gampang banget. Kalau saran Isam gampang banget. Kan Mbak Dini ini pemilik bangunan, itu pemilik tanah. Sekarang kan bangunannya kan sudah bagus ya. Kalau misalkan Mbak Dini untuk dijual, ini yang rugi Mbak Dini karena rumahnya sudah jadi. Pada waktu itu waktu belum bagus ya mungkin masih nggak rugi-rugi amat gitu kalau kita bangun di luar. Nah ini kan permasalahannya rumahnya sudah bagus gitu, jadi kalau misalkan itu rugi. Jadi gini Mbak Dini, tanah yang dibelikan yang untuk torog itu diambil lagi suratnya ya, terus Mbak Dini tinggal ngomong aja sama si ipar, saya nggak mau nih, ya udah gini aja, kamu bayarin deh bangunan saya, tantang kayak gitu. Jadi dibalik, putar balik, set, kamu punya duit nggak buat bayarin bangunan saya yang sudah bagus kayak gini, kayak gitu ya Mbak Dini ya. Iya, pinter itu namanya ya kan. Tahu rasa tuh, boro-boro mau bayarin bangunan yang dibikin sudah bagus ya kan, hanya masalah nuntut tanah. Itu kan pasti akan berpikir nih si iparnya, iya ya saya nggak punya duit ya,
ya udahlah, kayak kalau kayak gitu udah nggak apa-apa lah, tanah saya itu aja, udah selesai urusan kita. Nah itu yang diminta ya guys ya. Jadi kita nggak boleh tunjukin kalau kita ini bodoh, kita nggak boleh tunjukin kalau kita ini apa namanya, nurut aja gitu. Mau sampai kapan cuy? Kita kerja, kita punya uang, ya kita yang berkuasa gitu, ngerti nggak? Iya kan? Ya uang segalanya loh. Ini bukan masalah apa-apa, dia memulai dengan kelicikan ya guys ya. Ya kita harus putar balik aja, ambil tanahnya yang sudah kita beli untuk norogin lagi, ambil lagi, karena itu kan saya yang bayar gitu, walaupun itu nama kamu, ya kan? Kan banyak saksi hidupnya, siapa yang bayar, ambil lagi tanahnya. Terus udah nih, kamu bayarin bangunan saya aja, saya nggak mau tanah kamu, udah pokoknya sini bayarin 100, mana ada dia punya uang, ya kan? Nah dari situ kita berharapnya iparnya ya udah ikhlas gitu, mengembalikan surat ke Mbak Dini, terus dia menerima tanah yang dibeli apa namanya torogan itu, ya diganti tanah lain. Itu udah selesai sebenarnya masalahnya, asal keberanian kita aja Mbak Dini. Nah nanti kalau suratnya sudah dikasihkan, cepet dibalik nama, terus apa namanya, jangan dikasih nama suami itu ya pihak kedua. Ya enggak juga sih, suami kan nggak andil uang ya guys ya, kalau bisa atas namanya Mbak Dini aja ya, karena kita nggak pernah tahu nih jodoh kita langgeng kan nih sama suami kita, ya kan? Kalau masalah duit ya nanti dulu ya cuy. Akhirnya ya kayak gitu aja saran Kaisam, udah gampang kayak gitu. Jadi apa namanya, ya wis, mau nggak mau Mbak Dini tunggu cuti pulang, ya begitu caranya. Nah tapi kalau misalkan si apa namanya, si iparnya masih ruwet, tinggal laporin aja ke polisi dengan penggelapan dokumen ya. Ya karena itu kan ada bukti chat untuk minta ditorogin, untuk mengakses itu tanah dia juga udah mau, ya kan? Tapi tetap aja dokumennya dibawa dan dokumen itu nggak diserahkan ke kita. Tuntut aja dengan penggelapan dokumen ya. Aduh, ruwet ya guys ya. Nah maka dari itu guys, untuk menghindari keruwetan, kita ini kan pekerja migran ya guys ya, kita punya uang, kita juga pasti apa namanya, mikir tuh untuk beli rumah. Nah caranya gimana sih? Caranya gampang, jauhkan dari keluarga. Maksudnya kalau misalkan kita harus memaksa di desa yang sama gitu, kita lihat dulu lingkungannya sehat nggak nih untuk rumah tangga kita, sehat nggak nih untuk anak kita ya guys ya. Kadang tetangga itu kan ada yang comel, ada yang sukanya bergosip. Siapa nih tetangganya? Tetangga saya Kaisam, makanya saya nggak pulang-pulang. Nggak boleh guys, nggak boleh kayak gitu. Nah kayak gitu kita lihat dulu nih lingkungannya. Kalau misalkan lingkungannya oke lah, bisa nih saya hidup di situ, nah belilah di tanah orang lain, jangan di tanah keluarga atau saudara sendiri. Itu pasti ruwet cuy, serius deh. Beli di tanah orang lain dan kita bangun dari awal ya, tabung uang dulu, nah bikin pondasinya dulu, apa namanya, nipil gitu ya guys ya. Nggak apa-apa, jangan hutang bank untuk memaksakan supaya bikin rumah, jalani aja dulu karena kita masih bekerja ya guys ya, kayak gitu ya guys ya. Nah jadi kita itu sebagai pekerja migran itu bener-bener mandiri nih untuk membuat rumah ya. Jadi jangan lumayanan, sayang banget itu tanah saudara kita itu, masa sih harus dilepas ke orang lain. Ya kalau memang itu yang terbaik lepas saja, ya kan? Buat apa kita harus masuk ke dalam masalah yang ruwet gitu? Jangan guys, lebih baik kita punya uang, kita beli sendiri, kita mandiri, kita nego dengan orang yang punya tanahnya. Boleh nggak segini? Bangun. Cara bangunnya gimana? Kalau nggak ada orang yang dipercaya, keluarga, ngomong sendiri sama mandornya, diborong, ini berapa nih rumah saya sampai jadi, bayar sendiri, semuanya dihandle sendiri. Karena zaman sekarang keluarga itu penjilat cuy. Kalau nggak ada money, wis, kalau kita lagi banyak duit, semuanya nih saudara ngaku saudara. Kalau kita udah nggak punya duit, wis diinjek-injek sampai bawah, ini udah paling digosipin itu. Aduh, mungkin teman-teman Kaisam yang lagi bangun rumah, Kaisam doakan semoga cepet jadi ya guys ya, istana kalian. Tetap semangat guys buat teman-teman Kaisam yang mungkin masih niatnya aja nih buat bikin rumah, semoga Allah ijabah dengan mudah bisa bikin rumah, amin. Menurut kalian gimana nih menghadapi kasusnya Mbak Dini? Apa sih yang harus Mbak Dini lakukan? Haruskah Mbak Dini menambah lagi uang untuk iparnya? See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.